Baik semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Dea Yuwanda dari Universitas Ciputra dari jurusan Accounting. Kali ini saya akan membahas mengenai PSAK 1 mengenai laporan penyajian keuangan. PSAK 1 ini apa? PSAK 1 ini mengatur mengenai komponen laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Eh, PSAK ini merupakan standar akuntansi keuangan. Jadi kalau kita membuat suatu suatu laporan keuangan, kita harus memperhatikan SAK-nya. Gitu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran PSAK ini, yaitu membandingkan laporan keuangan periode sebelumnya dan maupun dengan laporan keuangan entitas lainnya. Gitu. Laporan keuangan ini didefinisikan sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Terus tujuannya apa? Yaitu memberikan informasi bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi, seperti kita bisa melihat posisi keuangan, kinerja keuangan dari perusahaan, dan arus kas dari perusahaan tersebut. Aspek yang ada pada laporan keuangan itu terbagi menjadi 4. Apa aja? Yaitu yang pertama, posisi keuangan, yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset ini juga terbagi lagi menjadi 2 cabang, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Sedangkan liabilitas dibagi menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Sedangkan untuk ekuitas sendiri, ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk, kepentingan non-pengendali. Kayak gitu. Untuk laporan laba rugi, yaitu merupakan laporan menentukan suatu perusahaan ini memiliki laba atau rugi dalam masa periode pelaporannya. Terus perubahan ekuitas dan arus kas yang terdiri dari operasional, investasi, dan pendanaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai laporan keuangan PT Astra International pada periode 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023. Kayak gitu. Di sini juga kalau kita lihat mengenai laporan keuangan yang sudah terbuka, untuk PT Astra International ini aku lihat datanya dari IDX. Ini kalau perusahaan terbuka ada 2, yaitu laporan posisi keuangan yang sebelah kiri, yaitu versi Indonesia, dan sebelah kanan versi Inggris. Kenapa kayak gitu? Karena memudahkan bagi para investor untuk melihat membaca mengenai laporan keuangan suatu perusahaan ini. Kayak gitu. Sekarang aku mau membahas mengenai posisi keuangan yang pertama, yaitu aset. Di aset ini merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki perusahaan maupun individu yang memiliki potensi ekonomi. Aset ini juga terbagi menjadi 2, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar, seperti di data yang sebelah kanan. Aset tidak lancar itu apa? Aset yang dapat diukur dengan satuan nilai mata uang. Tadi di sini untuk laporan posisi keuangan PT Astra International ini dinyatakan dalam nilai miliar rupiah. Gitu. Manfaatnya apa? Melakukan pembayaran untuk pengeluaran produksi perusahaan. Merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Contohnya ada uang tunai, piutang, persediaan, dan biaya yang dibayar di muka surat berharga. Untuk aset tidak lancar, datanya dapat dilihat sebelah kanan. Di sini, aset tidak lancar ada kas dan setara kas, investasi lain-lain, piutang usaha setelah dikurangkan, piutang pembiayaan setelah dikurangkan, piutang lain-lain setelah dikurangkan, persediaan, pajak dibayar di muka, aset lain-lain, dan jumlah aset lancarnya. Di sebelah sini ada. Di data di sini mengalami perubahan atau peningkatan pada aset tidak lancarnya, yang mula-mulanya pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar 166.186 menjadi 178.040. Kayak gitu pada tanggal 30 Juni 2024. Sedangkan aset tidak lancar merupakan aset yang tidak bisa dicairkan secara langsung menjadi uang tunai, berjangka panjang, dan tidak akan dijualbelikan dalam jangka waktu lama. Kalau aset lancar tadi bisa diperjualbelikan dalam waktu atau jangka waktu pendek. Kalau aset tidak lancar ini tidak bisa dijualbelikan dalam jangka waktu lama.
Manfaatnya apa? Aset tidak lancar ini sebagai jaminan ketika suatu perusahaan ingin meminjam uang dari pihak lain, bersifat kolateral. Contohnya aset tetap, aset tidak terwujud, investasi jangka panjang, kayak gitu. Di sini aset tidak lancarnya piutang usaha pihak ketiga, piutang pembelian setelah dikurangkan, piutang lain-lain, persediaan, pajak dibayar di muka, investasi pada ventura bersama, investasi pada entitas asosiasi, investasi lain-lain, aset pajak tanggungan, berinvestasi tanam produktif setelah dikurangkan, aset tetap setelah dikurangkan, properti pertambangan setelah dikurangkan, hak konsesi setelah dikurangkan, goodwill, terus aset tak terwujud lainnya, aset lain-lain, aset tidak lancar ini jumlahnya segini, mengalami peningkatan ya, menjadi 287.975 dan pada 2023, 31 Desember 2023, 279493 kayak gitu. Ini kita bisa memperbandingkan ya kalau kita melihat laporan keuangan ini. Terus di sebelah sini ada liabilitas. Liabilitas itu apa? Liabilitas itu suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain saat jatuh tempo. Nah, liabilitas ini juga dibagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu liabilitas jangka pendek, yaitu hutang yang harus dibayarkan dalam tenggat waktu kurang dari 1 tahun atau 12 bulan, dan jangka panjang, hutang yang harus dibayarkan dalam jangka waktu minimal 12 bulan, bisa juga lebih. Terus di sini laporan keuangannya untuk liabilitasnya ada liabilitas jangka pendek, yang terdiri dari pinjaman jangka pendek, utang usaha, pihak lain-lain, utang pajak, akrual, provisi, liabilitas imbalan kerja, pendapatan ditanggungkan, bagian jangka pendek dari utang jangka pendek, seperti pinjaman bank, pinjaman lain-lain, surat utang, liabilitas sewa, kayak gitu. Di sini untuk jangka panjangnya, liabilitas lain-lain, pihak berelasi, pihak ketiga, di sini tuh kayak pembagian dividen untuk pihak berelasi, pihak ketiga, liabilitas yang pajak tanggung, provisi, liabilitas imbalan kerja, pendapatan ditanggungkan pihak ketiga, utang jangka panjang seperti pinjaman bank dan pinjaman lain-lain, surat utang, liabilitas sewa. Di sini utangnya mengalami kenaikan ya, yang mula-mula pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu totalnya 195.261, pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami kenaikan menjadi 211.835. Nah, yang ini ekuitas. Ekuitas itu nilai keseluruhan jumlah aset perusahaan yang sudah dikurangkan hutang serta kewajiban perusahaan. Elemennya apa? Elemen ekuitas ini terdiri dari modal disetor laba tidak dibagi, utang penilaian kembali, modal sumbangan, dan modal lain-lain. Ini modal saham, modal dasar, modal ditempatkan pada sektor penuh, tambahan modal di sektor, saldo laba, komponen ekuitas lain-lain, ekuitas didistribusikan kepada pemilik entitas, induk kepentingan non-pengendali, jumlah ekuitas. Untuk laporan posisi keuangan sendiri, nilai dari aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Kita tadi lihat di laporan keuangannya, di akhir ada jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas. Di sini sama nilainya balance pada tanggal berapa tadi? 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023. Untuk aset yang pertama 466.015 dan di jumlah liabilitas ekuitasnya 446.015 dan di tahun 2023 445.679 dan 445.679. Laporan keuangan, jumlah aset dan jumlah liabilitas ekuitas harus balance karena memberikan gambaran akurat mengenai laporan keuangan perusahaan. Di sini ada laporan laba rugi. Laba rugi ini dibagi menjadi dua, yaitu laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi sendiri merupakan laporan penyajian informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan dalam periode tertentu. Sedangkan laporan laba rugi komprehensif, definisinya yaitu perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode rugi. Pelaporannya ada dua, yaitu laba setelah laba komprehensif dan laba
laporan laba dimulai dari laba rugi bersih. Di sini merupakan laporan laba rugi penghasilan. Ini dibandingkan lagi komprehensif. Pendapatan bersih, beban pokok pendapatan, laba bruto. Di sini ada laba brutonya, di sini yang 35.600 dan 36.633. Terus laba penjualan, beban umum, laba sebelum pajak penghasilan, beban pajak penghasilan, laba periode berjalan, penghasilan komprehensif lain-lain. Nih, dibaginya ke pos-pos yang tidak akan diklasifikasi laba rugi, pos-pos yang akan diklarifikasi ke laba rugi, penghasilan komprehensif lain-lain periode berjalan setelah pajak, laba periode berjalan saldo dipindahkan dari halaman sebelumnya yang tadi, terus penghasilan komprehensif lain-lain periode berjalan setelah pajak, jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan, laba yang didistribusikan kepada penghasilan komprehensif yang didistribusikan kepada laporan laba per saham. Di sini ada laba per sahamnya berapa. Di sini laba periode berjalannya itu pada 2024 20 2425 dan pada 2023 23431 yang artinya mengalami penurunan antara tahun 2024 dan 2023 kayak gitu. Ini laporan perubahan ekuitas, yaitu perubahan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Laporan perubahan ekuitas ini cukup uh, lebih susah dibacanya karena lebih panjang juga. Di sini laporan perubahan ekuitas, terus posisi ekuitas awal periode, laba rugi, pendapatan komprehensif lainnya, penjabatan laporan keuangan, pembentukan cadangan umum, distribusi dividen kas, distribusi dividen saham, penerbitan saham biasa, penerbitan saham preferen, biaya emisi efek, penerbitan instrumen yang dapat dikonferensi, kenaikan penurunan ekuitas melalui transaksi saham treasury, kenaikan penurunan ekuitas melalui transaksi pembayaran berbasis saham, pelaksanaan waran, kenaikan penurunan ekuitas, sektor modal ketiga non pengendali, perubahan kepentingan non pengendali, kepentingan non pengendali, eliminasi defisit dalam rangka kuasi reorganisasi, pelaksanaan opsi saham, dampak penerbitan PSAK nomor 70 atas aset pengampunan pajak, saldo penyusutan dampak penerapan konvensi atas PSAK, transaksi ekuitas lain-lain, posisi ekuitas laba akhir, kayak gitu. Sumbernya juga semuanya dari IDX ya. Kalian bisa buka di sana. Kalau misalkan perusahaannya ini perusahaan terbuka, kalian bisa cek di sana. Karena banyak investor yang kalau mereka ingin ada penanaman modal dari investor, berarti mereka harus punya laporan keuangan ini. Gitu. Di sini ada laporan arus kas. Arus kas ini dari aktivitas operasional yang merupakan arus kas yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan seperti penjualan barang, pembelian, perlengkapan atau persediaan, contoh penerimaan dan pengeluaran kas, arus kas dari aktiva investasi, arus kas yang berasal dari aktiva investasi perusahaan seperti pembelian aset tetap, contohnya pembelian peralatan untuk keberlangsungan perusahaan, arus kas dari aktivitas pendanaan, arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan perusahaan seperti penyetoran dana, contohnya pemilik penyetoran dana, kas dan setara kas. Kas berupa uang tunai, uang logam, setara kas adalah investasi yang bersifat liquid atau paling mudah diubah menjadi kas tanpa harus mengubah nilai aktiva tersebut. Di sini ada arus kasnya, arus kas dari aktivitas pendanaan, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan, kenaikan penurunan bersih kas, setara kas, terus kas dan setara kas pada awal periode, dampak perubahan kurs terhadap kas dan setara kas setara kas, dan jarak cerukan pada aktivitas periode. Terus ini untuk daftar pustaka yang aku gunakan, aku pakai IDX, laman IDX resmi, dan PPT penyajian keuangan PSAK 1 milik Dwi Martani, kayak gitu. Itu yang aku bisa jelaskan untuk PSAK 1 mengenai laporan penyajian keuangan. Sekian dari saya, terima kasih.
Sekarang saya akan membahas mengenai persediaan metode FIFO. Sebenarnya FIFO itu apa sih? Jadi FIFO ini adalah cara menghitung persediaan barang yang tersisa. FIFO itu artinya first in first out, di mana metode ini itu berbicara mengenai barang yang pertama kali masuk akan keluar pertama. Kayak gitu. Sedangkan di sini, dalam metode FIFO ini juga terbagi antara perpetual dan periodik. Perpetual sendiri adalah pencatatan langsung, artinya ketika barang yang dijual perusahaan langsung mengurangi persediaan dengan harga barang pertama kali masuk. Dan untuk periodik, pencatatannya itu tidak langsung. Jadi perusahaan hanya menghitung jumlah barang yang terjual dan sisa persediaan pada akhir periode, yang kemudian menentukan harga pokok penjualan atau HPP dengan mengacu pada metode FIFO ini. Sedangkan di perpetual ini untuk keunggulannya yaitu lebih akurat dan up to date. Karena pembaruan persediaan dilakukan terus-menerus, data persediaan selalu diperbarui secara real time, namun di periodik ini lebih sederhana. Karena dibandingkan dengan Vivo Perpetual, metode ini lebih sederhana dan tidak memerlukan pembaruan persediaan terus-menerus. Kalau menurut kalian gimana? Perpetual atau Vivo periodik? Kalau menurut aku, sebenarnya itu tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Jadi, Vivo Perpetual ini lebih cocok untuk perusahaan yang memerlukan informasi persediaan secara terus-menerus atau secara langsung. Misalnya kayak supermarket, perusahaan dengan volume transaksi besar. Sedangkan periodik ini lebih cocok untuk perusahaan yang tidak memerlukan pembaruan persediaan secara real time dan lebih memilih untuk menghitung persediaan pada akhir periode. Misalkan perusahaan dengan volume transaksi rendah atau yang lebih kecil. Nah, sekarang kita udah tahu kan bedanya menghitung persediaan dengan metode FIFO, perpetual, dan periodik. Sekarang saatnya kita coba untuk latihan soalnya. Kita akan mencoba menghitung pendekatan periodik untuk persediaan akhir dengan FIFO. Yang pertama, kita lihat dulu soalnya di sini. Di sini ada soal, ada 7 nomor. Terus di sini ada kayak stok awal, pembelian, penjualan, pembelian, penjualan, pembelian, penjualan, unit, terus biaya per unit, dan jumlah biaya. Jadi biaya per unit ini biaya satuannya, sedangkan jumlah biaya ini total dari yang dikalikan unit dikalikan dengan biaya per unit, kayak gitu. Terus di sini aku kasih highlight untuk pembelian, 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 karena nanti akan dimasukkan ke data di sebelah kanan ini. Yang pertama kita lihat dulu pertanyaannya. Di sini tuh kita harus menghitung harga biaya pokok penjualan, persediaan akhir dengan Vivo, dan menghitung harga biaya pokok penjualan persediaan dengan rata-rata terimbang dengan pendekatan periodik kayak gitu. Jadi kita buat pendekatan periodik versi Vivo dulu. Yang pertama itu di sini kita harus masukin cost of goods available for sale. Jadi di sini yang perlu kita masukin tuh kayak di sini ada stok awal, kita masukin ke sini. Terus pembelian, kenapa tadi aku highlight? Karena pembelian ini tuh bakalan kita masukin ke sini. Terus pembelian, terus di sini ada pembelian. Nah, kita hilangin dulu highlightnya. Di sini untuk unitnya langsung aja kita copy juga. Kenapa nggak pakai rumus? Kalau pakai rumus tuh nanti jumlahnya ke total untuk pembeliannya. Sebenarnya bisa pakai sum if, tapi pasti pembeliannya itu nanti ke total semua. Jadi nggak bisa kita lihat satu-satu gini. Dan per unitnya juga kita kopas. Sorry, tadi copy. Ini kita kopas kayak gini. Terus untuk total biaya kita pakai rumus yaitu sama dengan unit dikalikan dengan biaya per unit. Terus unit dikalikan biaya per unit. Sekalian bisa pencet aja di sini ada kolom. Nah, ini tuh bakalan kayak otomatis gitu ngisi bawahnya karena tadi kita udah pakai kan di atasnya. Kayak gitu. Terus jangan lupa kalian samain sama yang data yang di sebelah oh sorry sorry ini tadi
Beda ya. Ini tuh salah pencet tadi ke kopas 2 kali. Nah, kalau udah kayak gini, datanya udah imbang kayak gini, terus kalian tinggal pakai hitung pakai sum. Untuk total biayanya itu berapa, terus sama unitnya itu berapa, kalian pakai sum. Kalau udah kayak gini, terus kita hitung persediaan akhir. Caranya itu yaitu, ini kan ada total unit dari stok awal dan pembelian yang cost available for sale, yang bisa kita jual. Terus kita kurangkan dengan penjualannya, terus tinggal enter. Ada 700 yang perlu, yang persediaan akhirnya kayak gitu. Terus 700 ini kita pakai harga di sini, nanti kita masukin. Di sini pembelian terakhir kita pakai yang 500. Berarti di sini jumlah unit yang harganya 29.000 tuh cuma bisa 500. Sedangkan di sini kita butuh 700. Jadi di sini kita isi 29.000. Dan di sebelah sini untuk sisa 200 kan tadi 500 tambah 200 tuh 700. Jadi 200-nya di sini. Ini kita isi dengan harga 27.500. Jadi harganya itu dari harga paling, sorry, tadi dari harga paling rendah. Jadi kayak gini. Terus total biayanya itu tinggal kita kalikan aja. Ini kita kali sama ini. Nah, kalau udah kayak gini, sorry, sorry. Nah, kalau udah kayak gini, kita totalkan uh, total biaya hitungan persediaan akhir tadi. Caranya pakai sama dengan sum, terus total biayanya kita kopas saja, hasilnya 20 juta. Di sini cost of good available for sale kita isi dengan yang ada di atas tadi, yang ini, total ini. Tadi kan kita ngitung buat cost of goods available for sale. Jadi kita hitung pakai ini. Raja, di sini persediaan akhirnya tuh jangan lupa di minus ya. Soalnya nanti kita bakalan ngurangin jadi beban pokok penjualan atau COGS kayak gitu. Kurangi sama ini 20 juta. Nah, kalau udah kayak gini caranya itu, ini aku udah kasih highlight bawah biar tanda pengurangan aja kayak gitu, tapi bebas terserah kalian. Terus beban pokok penjualannya aku kasih nih tebel biar kelihatan jelas. Kita pakai sum. Tadi kan udah di minus, jadi hasilnya langsung pengurangan kayak gitu. Jadi beban total pokok penjualan COGS-nya tuh 81.750. Ini aku highlight aja. Oke, sekarang kita masuk ke periodic average. Jadi ini rata-rata kayak gitu. Apa sih yang bedain rata-rata ini sama Vivo tadi? Jadi nanti harga per unitnya itu adalah harga rata-rata dari nilainya tadi. Caranya itu gimana? Caranya itu sama, kita buat kayak gini. Ini kita copy aja, soalnya tadi kita nggak pakai rumus, jadi lebih gampang. Nah, terus kita copy ini. Sebenarnya untuk data cost over goods available for sale ini harga datanya sama diambilnya. Tapi lebih memudahkan kita aja, soalnya nanti kan daripada di bawahnya gitu ya. Jadi lebih jauh, jadi kita pindahin ke sebelah kanan aja. Nah, kalau udah kayak gini, ini juga kita hitung pakai sum. Sini juga pakai sum. Nah, ini kita giniin. Di sini untuk hitungan persediaan akhir itu rumusnya itu sebenarnya yaitu total biaya dibagi sama unit untuk tahu nanti nilai biaya per unit rata-ratanya kayak gitu. Jadi langsung aja kita hitung ini bagi sama ini. Nah, persediaan akhirnya itu ini, jadi nanti kita masukin di sini. Nah, tadi itu kan di sini itu persediaan akhir, ini tuh nilai rata-rata, sorry, sorry. Kita copy aja, kita drag ke atasnya.
Nah, nilai kata kata kayak gitu. Terus di sini persediaan akhirnya itu sama ya kayak ini. 700 kita isi aja langsung di sini. Kan tadi rumusnya udah kan. Terus sekarang unitnya kan 700. Di sini sama kayak tadi. Kan ini 500 cumaan pembelian terakhir ini stoknya. Nah, kita tinggal rubah aja di sini 500 nih. Terus berarti kan 500 paling akhir udah. Itu kita pakai harga nilai rata-rata ini. Nah, terus di sini kan 700 kan yang kita perlukan jadi kurang 200. Kita tulis 200 di sebelah sini dengan nilai yang sama. Soalnya ini rata-rata. Terus habis itu total biayanya kita tinggal ini dikali sama ini. Gini aja. Nah, setelah kayak gini, terus kita sum hasilnya, kita jumlah hasilnya. Nah, kalau udah keluar kayak gini, sama rumusnya yaitu hitung beban pokok penjualannya kayak tadi. Tinggal kita hitung aja cost gold available for sale. Kita ambil data dari yang sini tadi. Untuk persediaan akhirnya, kita pakai total yang ini. Yang 18.743.421. Jangan lupa pakai sama dengan di min dulu biar nanti langsung. Nah, beban pokok ini pakai sum. Nah, ini untuk penghitungan dengan metode periodik. Gampang banget kan? Jadi, itu tadi penghitungan dengan cara periodik. Oke, next. Di sini ada dua pertanyaan kan tadi. Kita udah selesai nomor satu. Sekarang kita selesai nomor dua, yaitu pendekatan perpetual. Nah, ini yang tadi kita bahas agak lebih rumit untuk metode perpetual ini. Namun, mari kita coba. Nah, untuk soalnya ini, aku pengen pindahin soal ini ke sebelah sana, kanan. Soalnya kita buat tabelnya kan ke kanan terus, kayak gitu. Jadi lebih mudah nanti kalau kita hitung di kanan sini. Nah, oke, soal pertama yaitu stok awal 500. Oh ya, untuk tabelnya aku kenalin dulu. Untuk tabel perpetual ini ada tiga, yaitu di Vivo ini ada pembelian, beban pokok penjualan, dan saldo dalam unit dan biaya. Terus di dalamnya itu ada tiga aspek, yaitu unit, biaya per unit, total biaya, sama semuanya untuk aspeknya. Dapat dilihat di tabel ini untuk Vivo dan average di metode perpetual kayak gitu. Yang pertama itu ada 500 unit. Kita tulis di sini 500 dengan biaya per unitnya itu 25.000. Nah, ditulis di sini nomor 1. Total biayanya itu kita bisa pakai rumus, bisa nggak sebenarnya? Nah, total biayanya itu segini, 12.500. Terus untuk kedua yaitu pembelian. Masuknya ke nomor pembelian. Jadi di sini nomor. Untuk unitnya itu pembelian. Jadi masuk ke transaksi pembelian. 150. Dengan biaya per unit 26.000. 26.000 benar. Terus total biayanya itu kita totalin. Ini dikali sama ini. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa kita string biar datanya nggak hilang. Kayak gitu. Nanti kalau kita pindahin ke sebelah masih bisa. Terus habis itu di sini kita isi aja saldo yang ada di atas tadi. Kita drag ke bawah juga. Terus saldo yang ini kita taruh sebelah sini. Kalau udah kayak gini, ini adalah transaksi tanggal nomor 2. Untuk jadi di sini tuh saldo dalam unit biaya itu selalu akan ada terisi kayak gitu. Jadi harus kayak terimbang gitu. Terus sekarang kita coba nomor 3. Di sini melakukan penjualan. Penjualannya itu 800. Di sini
Kita tulis, kan penjualannya 800, tapi di stok pertama itu 25.000. Jadi kita tulis di sini 500, karena stok kan Vivo tuh first in, first out. Jadi kita keluarin barang yang pertama kita dapat, yaitu dengan 500 barang ini dengan harga 25.000 kayak gitu. Sini juga kita hitung aja. Gini, jangan lupa untuk di string. Oke. Terus kan tadi ini 800. Sekarang kan ini cuma 100. Eh, sisanya kan 1.500. Berarti kurangnya kan 300. Makanya itu kita isi di sini 300 dengan harga 26.000. Terus ini juga sama caranya. Jangan lupa untuk di string juga di sini. Nah, tadi udah kan. Terus bagaimana untuk saldo unit biayanya? Jadi di saldo unit biaya ini kita tinggal isi aja sisa barang kita yang ada di pertama tadi. Jadi kan tadi kita udah pakai 150 ini, kita tinggal kurangkan dengan 300 karena kita udah pakai 300. Berarti 1.200 sisanya. Nah, 1.200 ini biaya per unitnya tuh sama, soalnya masih pakai 28.000. 26.000. Tuh. Totalnya kita hitung lagi. Wait, dengan ini dikali sama ini. Jangan lupa untuk di string. Oke. Terus sekarang masuk ke tanggal 4, yaitu pembelian. Di sini membeli barang dengan total unit 1.300 dengan harga per unit 27.500, totalnya 35.750. Ini langsung aja ke sini. Kan itu pembelian 1.300. Di sini harganya 27.500. Terus sebelah sini totalnya sama dengan ini. Kita kalikan sama ini. Jangan lupa untuk di string. Nah, kalau udah kayak gini, yang tadi ini kan masih ada sisa stoknya. Kita masukin di bawahnya juga. Ntar aku copy aja gini kayaknya lebih enak. Tadi kita soalnya ngitung. Kita string dulu yang ini. Biar data yang turun tuh tetap sama kayak gitu. Nggak pindah jalur. Nah, ini juga pastiin angka-angkanya itu tetap benar ya. Tetap sama data yang kita upload kayak gitu. Nah, ini udah. Terus sekarang tanggal 5, yaitu penjualan 2.000. Di sini penjualannya 2.000, kita isi 2.000 kan, di sini berarti masih ada stok 120. Kita tulis di sini 120 dulu. 1.200. Terus 1.200, 2.000 dikurangi 1.200 itu berarti masih sisa 800. Jadi nanti kita ada dua, yaitu harga di harga 26.000 dan harga 27.500 kayak gitu. Terus kita sama dengan aja. Nah, ini kalau XX kayak gini berarti kita perlu geserin kursor kita biar nilainya keluar. Setelah kayak gini berarti sisa stoknya itu kan yang ini udah habis terpakai. Terus berarti kan sisa ini. Nah, berarti tinggal sama dengan ini dikurangin sama ini. Nah, sisanya kan 500. 500 ini di harga yang ini. Totalnya berapa? Tinggal kita hitung lagi. Kayak gini. Jadi sisanya 500 dengan harga 27.000
1.500 dengan total biaya 13.750.000. Terus sekarang tanggal 6, yaitu dia melakukan pembelian lagi, stok berarti stoknya nambah lagi sebesar 500. Nah, dengan harga 29.000. Tinggal kita hitung lagi. Nah, kalau udah kayak gini, di sini total ini tuh kita juga sama kan. Soalnya, nah, ini tuh biasanya. Cek aja kayak gini, terus ininya juga sama. Ini kita masukin ke sebelah kanan. Ke neracanya. Pastiin biasanya tuh kayak ada nambah-nambah 0, 1, atau 2 gitu. Itu nanti bakalan merusak perhitungan kita juga. Jadi makanya pastiin aja itu jawabannya udah sesuai kayak gitu. Terus di sini untuk tanggal 7 menjualnya itu 300. Berarti di sini kita isi 300. Dengan harga berapa per unitnya? 300 ini kan tadi masih ada stok yang harga 27.500, ini masih 500 barang. Terus kita masukin aja di sini 27.500. Nah, tadi kan udah kepake yang 500 pertama dengan harga 27.500 itu sebesar sebanyak 300 barang. Berarti tinggal kita kurangkan aja, ini dikurangkan sama ini. Nah, masih sisa 200. Terus dia Kak dengan harga 27.500. Nah, di sini kita hitung lagi untuk totalnya. Tetap kita kalikan. Terus yang tadi di sini kita turunin ke bawah, soalnya masih belum kepake. Dan dua data ini kita highlight karena ini merupakan nilai saldo unit terakhirnya kayak akhirnya gitu, kayak sisanya itu berapa gitu. Terus di sini kita mau hitung, kan di sini diminta kita harus mencari harga pokok biaya harga atau biaya pokok penjualan persediaan akhir dengan Vivo kayak gitu. Jadi di sebelah sini kita tulis aja beban pokok penjualan C dalam kurung COGS. Nah, kayak gini. Terus tinggal kita totalkan dari total biaya ini pakai rumus SAM. Nah, udah keluar yaitu 81.750 untuk beban pokok penjualan metode Vivo pada perpetual, penghitungan perpetual. Oke, selanjutnya kita next aja langsung ke yang average atau rata-ratanya. Ini tinggal kita copy aja ke sini biar lebih dekat juga soalnya. Ini kita hapus aja. Soalnya nggak kepake juga kan tadi udah di sebelah sana. Udah ada. Terus kita no-bolder. Tuh udah. Terus di sebelah sini tuh ini tuh hitungan rata-rata barangnya. Jadi kita tinggal masukin aja. Nanti kita tinggal tambah-tambah aja. Yang pertama untuk saldo per unit biayanya itu di sini diisi 500. Terus di sini 250. 25.000. Nah, di sini sum ini kita kalikan sama ini. Kalau udah kayak gini, ini terus pembeli. Ini tulis nomor 1. Untuk pembeliannya gimana? Untuk pembeliannya itu 1.500. Berarti kita tulis di sini 1.500. Barang dengan harga 26.000. Per unitnya berapa? Nah, kan udah ada kayak gini. Ini tuh untuk saldo dalam unit biayanya itu kan harus imbang. Jadi itu caranya tuh kita tahu itu jadi kayak gini ditambah sama unit ditambah. Terus total biaya ini juga kita tambahkan.
Kalau dia membeli barang, kita tambahkan. Kalau dia menjual barang, kita kurangkan untuk total biaya sama unitnya. Terus untuk biaya per unit ini, kita pakai rata-rata. Caranya, total biaya ini dibagi sama unitnya. Kayak gini. Terus sekarang nomor 3. Dia menjual barang dengan total 800. Di sini kan tadi dia ada totalnya itu 2000. Berarti kita langsung masukin aja dengan harga yang ada di sini. Gini. Oh, nggak bisa ya. Wait, wait. Masukin aja langsung manual 25750. Totalnya itu berarti pakai sum. Kita kalikan. Kayaknya segini. Terus tadi kan aku bilang kalau misalkan menjual barang berarti kita kurangkan untuk unitnya. Kita kurangkan unit yang ada, dikurangi sama unit yang terjual. Terus habis itu untuk ini biayanya juga ini kita kurangkan sama ini. Itu kita tahu rata-rata biayanya. Seperti ini. Sekarang nomor 4. Nomor 4. Dia membeli harganya 1.300. Dengan unit biaya per unitnya itu 27.500. Terus kita tinggal kalikan aja ini dikali sama ini. Kalau udah kayak gini, kita tinggal tambahkan ini ditambah sama ini. Terus ini ditambah sama ini. Kalau udah, berarti tinggal ini kita bagi sama total biaya dibagi sama unit. Terus sekarang tanggal 5 dia melakukan penjualan. 2000 kan penjualannya. Nah, di sini ada 2500. Kita pakai harga yang ada di sini per unitnya. Kita tinggal masukkan 26.000. Terus di sini kita kalikan aja tinggalan. Kalau udah kita tinggal kurangkan ini dengan ini sama dengan nanti dulu ini dikurangkan sama total biaya yang ada. Kalau udah baru kita hitung biaya per unit ya. Sekarang tanggal 6 yaitu pembelian 500 terus 29 ntar kita kalikan soalnya ini pembelian di sini berarti pembeliannya nambah. Ini kita tambah sama unitnya yang ada. Terus total biayanya juga kita tambahin. Kita bagi setengah 7, 300. Oh, sorry, sorry. Ini kan penjualan 300 di sini masuknya. Biaya dengan harga 27.830. Eh, wait, kita hitung lagi. Tiga, 4, 50. Oh, ini kita salah masukin kurang 6. Soalnya ini bakalan ngaruh ke nilai-nilai bawahnya juga. Tapi biasanya itu ada dua aspek yang sama, kayak ini sama ini sama, sama ini sama, dan nilai di sini juga harus sama, ini sama ini. Masukin 27.830. Ini kita kalikan sama ini. Sama ini.
Kan ini biasanya sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, kayak gitu. Untuk ngeceknya. Terus ini juga sama kita tulis, karena yang tanya kan beban pokok penjualan. OGS di sini totalnya 82.293. Oh ya, kalau kalian lihat di sini tuh, ini tuh nilai sama ya. Yang COG, yang Vivo tadi tuh nilainya sama. Perpetual sama periodiknya. Gitu. 8179750, 81750. Sama. Oke, tadi kita udah coba PSAK, terus habis itu kita buat Vivo dan average pada perpetual dan periodik untuk menghitung harga pokok penjualan. Sekarang kita mau coba membuat penyusutan garis lurus. Penyusutan garis lurus itu apa? Yaitu penyusutan aktiva tetap. Metode garis lurus adalah salah satu cara menghitung penyusutan aset tetap di mana nilai aset disusutkan secara merata setiap tahunnya selama masa manfaatnya. Jadi di sini kita mau menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu nilai bukunya. Di sini nilai bukunya itu sebesar 121 juta rupiah. Terus nilai residunya itu 7 juta. Terus umur ekonomisnya 10 tahun. Biaya yang perlu disusutkan, caranya itu kita hitungnya dengan cara sama dengan nilai buku dikurangi nilai residu. Ini adalah nilai dari biaya yang perlu disusutkan, yaitu, sorry, wait, totalnya 114 juta yang perlu disusutkan. Terus rate ini cara menghitungnya yaitu, kan selama dalam persen tuh paling besar tuh 100%. Nah, 100% ini kita bagi dengan 10, maka menghasilkan 10% karena dibagikan dengan umur ekonomis, kayak gitu. Terus di sini karena ini adalah metode penyusutan garis lurus, jadi biaya yang disusutkan ini juga sama semuanya itu, yaitu ini 114 juta di sini. Kita kita string aja biar datanya nggak sampai beda. Udah kayak gini, sekarang tarifnya kita isi dengan 10%. Hmm. Kenapa tarifnya sama? Karena ini metode garis lurus sekali lagi. Terus untuk biaya beban penyusutannya ini juga sama karena dia menggunakan metode garis lurus. Karena di sini dinyatakan disusutkan secara merata setiap tahunnya selama masa manfaatnya. Beban penyusutannya berapa? Beban penyusutannya itu caranya biaya yang disusutkan dikalikan sama tarif. Biaya penyusutannya setiap 1 tahunnya itu 11.400.000. Nah, ini kita string aja datanya. Gini, terus kita gini. Nah, untuk akumulasi penyusutannya itu caranya yaitu karena ini di tahun pertama, jadi akumulasi penyusutannya itu sama dengan 11.400.000 ini. Terus berapa nilai bukunya? Nilai bukunya itu yaitu nilai awal ini, nilai buku, dikurangkan dengan beban penyusutan. Totalnya 109.600. Terus selanjutnya, karena ini udah sama, untuk
Akumulasi penyusutan selanjutnya itu kita tinggal ini kita kurangkan dengan ini. Oh, sebentar. Akumulasi penyusutan ditambah dengan beban penyusutan karena setiap tahunnya akan bertambah 11.400.000 kayak gitu. Murah ekonomisnya berapa? Ini kita kurangkan dengan ini. Hari ini kita kurangkan dengan nih. Nah, jadi nilai buku akhir dikurangi dengan beban penyusutannya. Terus, karena tadi udah ada kan nilai dari akumulasi penyusutan setiap tahunnya berapa, kayak gitu. Kan udah dikurangkan, jadi kita tinggal langsung kurangkan ke beban penyusutannya. Di sini caranya juga sama, ini tinggal kita kurangkan, kita tambah sama ini, terus di sini, ini kita kurangkan dengan ini. Coba kita bentuk gini. Nah, ini bakalan sama, soalnya tadi kan kita udah pakai dua data, dan itu nyamain. Kayak gini. Kita tinggal pakai rumus saja. Terus di sini, untuk memastikan apakah metode garis lurus kita ini benar atau enggak, dilihat di nilai buku akhir. Nilai buku akhir ini sama dengan nilai residu, yaitu 7 juta. Terus di sini, akumulasi penyusutannya, kan di sini dituliskan biaya yang dapat disusutkan 114 juta. Dan ini nilainya harus sama. Jadi, untuk lihat ini benar atau enggaknya kayak gitu. Jadi sekarang kita mau membahas mengenai unit aktivitas. Unit aktivitas itu adalah metode penyusutan yang didasarkan pada tingkat penggunaan aktivitas aktual dari suatu aset tetap, bukan berdasarkan waktu. Jadi nanti ada kayak gini, datanya itu pasti kayak gini. Ada tahun, di sini karena aku umur ekonomisnya itu 10 tahun, jadi ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun ke-10. Di sini per tahunnya itu unit aktivitasnya itu berbeda-beda. Terus kita tinggal hitung per kilogramnya. Caranya itu kita pakai sama dengan di sini biaya yang disusutkan kita bagi sama unit. Kalau udah kayak gini, kita mau string karena nanti datanya itu bakalan kita pakai di data-data yang bawahnya. Bentar ya, kita string di datanya. Nah, ini kita kasih ke bawah. Terus jangan lupa kita buat rupiah. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa kita tambahkan. Kita mau misalkan di sini, biar lebih. Terus habis itu kita buat biaya penyusutan per tahunnya. Caranya itu tinggal kita kalikan aja data ini dikalikan sama data yang ada di sini. Nah, kalau udah keluar kayak gini, tinggal kita buat akumulasi penyusutan. Datanya ngambil dari sini. Terus nilai buku itu ngitungnya gimana? Nilai buku itu kita tinggal ngambil dari nilai buku yang awal, karena ini di tahun pertama, nilai buku awalnya kan 121 juta. Ini kita kurangkan dengan biaya penyusutan per tahun. Nah, kalau udah keluar kayak gini, ini kita bisa hitung seperti ini. Terus di tahun kedua, tinggal kita masukin aja data yang sama. Di sini kita tinggal kalikan ya data yang kita hitung dulu semua biaya penyusutan per tahunnya kayak gini. Terus dikalikan sama per kilogramnya. Semuanya kayak itu. Nah, ini kita pakai cara cepat aja. Kita tinggal tap-tap 2 kali. Terus habis itu, setelah itu di akumulasi penyusutannya, kita tambahkan yang di atas, ditambahkan sama biaya per tahunnya. Caranya sama. Kita tambahkan semua dulu. Nah, oh, bentar. Itu yang beda di datanya. Kita coba lagi. Bisa nggak kira-kira?
kalau 3 data. Nah, di sini di total ke-10, cara kita cross-check-nya itu di akumulasi penyusutan ini harus sama dengan tadi biaya yang dapat disusutkan, sama kayak di garis lurus. Kalau sama berarti datanya udah oke. Terus cara ngitung biaya per nilai bukunya itu sama juga, nilai buku yang ada dikurangi dengan biaya penyusutan per tahun. Caranya sama. Kayak gini, dikurangin aja sama data yang ada. Terus dari data ini coba kita drag ke bawah. Nah, kalau di sini nilai bukunya sama dengan nilai residu, maka hasilnya itu sesuai. Jadi ini adalah cara untuk menghitung unit aktivitas pada penyusutan. Kayak gitu. Kita masuk ke metode yang terakhir, yaitu double declining. Di mana double declining ini salah satu metode penyusutan dipercepat yang dihubungkan yang menghitung beban penyusutan lebih besar pada tahun-tahun umur aset, kemudian semakin kecil pada tahun-tahun berikutnya. Terus metode ini disebut juga double climbing karena tingkat penyusutannya 2 kali lipat dari metode garis lurus. Caranya itu yang pertama, ini kan di rate ini tuh harus ada, oh ya, ini pakai unit aktivitas yang ada di sebelah, sebentar, aktivitas per kilogram. Oh enggak, di double climbing ini kita tuh lebih sulit karena kita nggak bisa langsung drag-drag ke bawah karena kita harus nyelesain satu-satu terlebih dahulu. Kita buat yang rate dulu ya. Rate-nya ini caranya karena ini double climbing. Kalau jadi kita harus kalikan 2. Jadi di sebelah sini rate-nya ini kita kalikan dengan 2. Nah, rate-nya itu 20% di sini. Nah, 20% ini cuma sampai uh, tahun ke-9. Tahun ke-10-nya itu nggak ada rate-nya, jadi normal. Terus di sini juga kita buat dulu nilai bukunya 7 juta. Terus udah, kalau udah kayak gini, kita tinggal masukin unit aktivitasnya. Unit aktivitasnya itu nilai buku ya di sini. Oh, sorry, sorry. Nah, 121 juta dengan rate-nya segini, jadi kita hitung di sini, kita kalikan aja langsung. Terus akumulasi penyusutannya gimana? Akumulasi penyusutannya itu masih sama, yang pertama harus pakai yang ini. Terus untuk nilai bukunya yaitu, di sini kan ada unit aktivitas dikurangi sama akumulasi penyusutannya. Nah, total yang ada di sini, kita pakai di sebelah sini, di unit aktivitas yang tahun kedua. Caranya juga sama, tinggal kita kalikan seperti ini. Terus untuk di sini untuk akumulasi penyusutan tahun keduanya, caranya itu tinggal ini kita tambahkan dengan ini. Lalu yang ini caranya ini kita kurangkan dengan akumulasi penyusutannya. Sorry, sorry. Dengan biaya penyusutan. Kalau sudah seperti ini, caranya terus bertahap sampai ke bawah. Ini kita kalikan ini. Lalu yang sebelah sini juga sama, ini kita tambahkan dengan ini. Oh, sebentar, sebentar. Terus di sebelah sini juga, ini kita kurangkan dengan nih. Lalu selanjutnya, pakai ini. Di sebelah sini, ini dikali sama ini. Lalu
Sebelah sini, ini ditambah dengan yang ini. Ini kita kurangkan dengan ini. Ini nggak bisa kalau kita drag, karena dia aku udah bilang ya. Jadi kita harus satu-satu dan ini harus bersabar. Kita cek lagi untuk datanya. Nah, ini harus dikurangkan kayak gini. Dia harus lebih teliti ya. Untuk ini kita kurangkan sama ini. Beri tambah. Terus ini kita kurangi sama ini. Lalu di sini, nah ini tinggal kita tambah lagi sama ini. Ini kita kurangi sama ini. Lalu yang terakhir itu nilai di sebelah sini. Di sininya itu sama dengan ini dikurangi sama ini. Lalu yang ini ditambah sama ini. Nah, ini udah balance ya. Di sini nilai bukunya sama kayak nilai residu dan akumulasi penyusutannya juga sama dengan biaya yang disusutkan. Jadi ini double cleaningnya tuh sama kayak data yang diketahui kayak gitu. Sekian dari saya, terima kasih.